Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ikhwah, uhayyikum bi tahiyyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Apa kebaikannya? Jodoh. Apa kebaikannya? Rezeki. Apa kebaikannya? Tempat bernaung. Banyak. Pakai doa itu untuk cari jodoh. Ini life hacks buat cewek-cewek jomblo fisabilillah. Istrinya Nabi Musa, kenapa bisa dapat cowok keren kayak Nabi Musa? Sekeren apa Nabi Musa? Nabi Musa itu dikenal dengan istilah qawiyun amin. Kuat dan amanah. Amanah di sini artinya bertanggung jawab sebagai suami, enggak mentelantarkan keluarga. Dia seorang suami ideal, ayah yang ideal, family man banget. Kalau kuat, orangnya itu berusaha, enggak mudah menyerah, bekerja keras dan seterusnya. Kenapa perempuan ini begitu beruntung mendapatkan imam seperti Nabiullah Musa? Karena dia adalah ratu. Karena dia adalah perempuan istimewa. Tahu nggak mahkotanya perempuan itu apa? Mahkotanya perempuan al-haya, sifat malu. Sehingga makin banyak atau makin besar rasa malunya, semakin tinggi derajat perempuan. Semakin tinggi derajat dia, semakin tinggi pula standar imam yang Allah untuk jodohkan kepada dia. Makanya kalau pengen dapat imam yang kelasnya kelas orang qawiyun amin, orang yang solih, maka jadilah perempuan yang malu. Tamshi al-istihya, jalan aja malu-malu, apalagi di depan kamera. Kalau depan kamera, apalagi punya partai sendiri namanya partai goyang misalnya, di TikTok jadi pargoy ya, berarti dia tidak tamshi al-istihya, tidak punya sifat malu. Kalau dia nggak punya sifat malu, wajar ketika datang imam, imamnya juga standar, pasaran. Gak terlalu istimewa, tapi karena perempuan ini, makanya kalau kita baca Al-Quran itu teliti kata-katanya, di setiap kata itu ada life hacksnya. Kenapa Allah menyebutkan kalimat cara dia jalan? Kenapa gak ngomong aja perempuan itu datang ke Musa? Kan selesai. Kenapa begitu detail dibahas tentang cara jalannya? Pasti ada life hacksnya di situ, ada fikihnya di situ. Berjalan malu-malu, faham? Fikihnya apa? Jadilah perempuan yang pemalu. Makanya baca Quran jangan cuma faham, baca juga fikihnya, apa muradnya, apa maksudnya. Kenapa dia tamshi ala istihya? Kenapa perempuan itu jalannya malu-malu? Aduh gimana ya ngomongnya ya? Aduh nggak enak nih, orang asing lagi, mundur lagi, maju lagi, aduh gimana ya? Setelah lama akhirnya datang, fulan, ayah saya ngundang kamu ke rumah mau ngomong makasih. Nabi Musa juga orang yang menjaga kehormatan, menghargai perempuan itu. Oh iya. Akhirnya jalanlah mereka, Nabi Musa jalan di depan, perempuan itu jalan di belakang. Ini tutorial jalan yang bukan muhrim. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Karena kalau perempuan di depan, laki-laki di belakang akan membahayakan pandangan laki-laki. Apalagi pas naik eskalator di mall. Sampai segitu life hacks Al-Quran. Jadi kalau ada cewek naik eskalator, kalian jangan nempel di dua anak tangga. Tutorialnya tuh jangan hanya tutorial pandemi, beri jarak 4 anak tangga misalnya ya. Kan tutorial pandemi ya, bagus kan? Ini ada yang juga tutorial Al-Quran, kalau bisa agak jauh supaya kita tidak langsung melihat tubuh perempuan yang ada di depan kita. Walaupun dia berhijab, tapi kan pandangan laki-laki itu tembus pandang. Mau kalian pakai sarung goni apa segala macam tembus.
Nggak perlu dia pakai kacamata yang 3D atau apa, itu udah tembus tuh. Basirah banget kalau dalam bab itu. Kasyaf langsung. Makanya dijaga jaraknya. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Tapi kan nggak tahu rumah Ustadz, memang udah di Sherlock. Kan Nabi Musa nggak tahu rumahnya perempuan itu di mana. Gimana caranya? Kan nggak ada Sherlock dulu. Tinggal dikasih tahu setelah 100 meter belok kanan. Ini perempatan ngambil yang kiri. Kan gitu ya, tinggal dikasih tahu dari belakang, Mas belok kiri, belok, Mas belok kanan, belok. Mereka menjaga sama persis seperti keadaan ketika Sayyidah Aisyah pulang bersama dengan Sofwan bin Mu'attal dalam sebuah perjalanan gara-gara Sayyidah Aisyah ketinggalan rombongan. Nggak ada satu kata pun yang mereka bicarakan. Sayyidah Aisyah duduk di atas onta, Sofwan berjalan di bawahnya sambil menarik onta, tapi Sofwan nggak noleh ke belakang sedikit pun, nggak nanya, Mbak mau mampir di warung Padang dulu, lapar kan? Nggak apa-apa, saya yang traktirin. Enggak sama sekali. Diam sepanjang jalan. Itu aja masih kena fitnah sama orang munafik. Padahal udah diam loh, sangat menjaga muru'ah, udah menjaga kehormatan. Tapi ternyata bisa juga. Artinya inilah sifat perempuan yang layak untuk seorang Nabi Musa alaihissalam. Dia jalan malu-malu, dia ngomong malu-malu. Akhirnya Nabi Musa datang ke rumahnya. Pas datang ke rumahnya, ini ada adegan lagi nih. Setelah ayahnya bicara dengan Musa, ayahnya ke belakang ngomong sama putrinya ngomong gini, ya abati, istajir, wahai ayah, pekerjakan dia. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan adalah orang yang qawiyun amin. Secara fahmun, ini secara ilmu faham, kan perempuan ini lagi ngasih tahu laki-laki itu qawiyun amin ya. Tapi ayahnya bukan seorang yang fahim, tapi faqih. Ayahnya ngerti, oh anaknya tertarik dengan laki-laki tersebut. Itu bahasa elegannya. Kalau bahasa standar kita, ayah nikahin dia sama aku dong. Itu ideal banget tuh, calon ini aku banget, Jungkook banget lah pokoknya. Mirip Jungkook, udah Musa pasti lebih keren daripada Jungkook. Tapi dia nggak ngomong ya ayah nikahin aku sama dia, dia kayaknya suami ideal, ayah aku udah follow dia loh. Tapi mintain dia untuk fallback dong. Nggak ngomong sevulgar itu. Kenapa? Mereka orang yang elegan. Ngomongnya itu dengan bahasa kode. Yang hanya bisa difahami dengan fikhun, tidak dengan fahmun. Apa fahmunnya? Kata anaknya, dia laki-laki yang kuat dan amanah. Pekerjakan dia untuk menggantikan ayah mengurus ternak. Itu fahmun. Tapi fikhunnya, ternyata anak saya untuk pertama kalinya memperhatikan laki-laki dan ini laki-laki yang layak untuk dia. Kayaknya dia berkenan. Langsung ayahnya maju lagi ke depan, ngomong, wahai Musa, maukah engkau menikahi salah satu dari putriku? Lihat adegan dialog Al-Quran yang sangat elegan. Gak ada dialog vulgar yang sederhana, gak ada, semuanya elegan. Dalam elegan itulah kita membaca sejarah. Bacalah sejarah dengan karakter sejarah. Jangan hanya dengan karakter kekinian. Akhirnya kita salah paham terhadap sejarah. Bacalah sejarah dengan karakter sejarah, dengan tabiat sejarah, dengan kultur sejarah. Ternyata sejarah Nabi Musa dan istrinya adalah sejarah tentang elegannya seorang perempuan. Maka bagi para jomblo, laki-laki ada Nabiullah Yusuf alaihissalam, Musa alaihissalam. Bagi perempuan, istrinya Musa alaihissalam. Dan juga seorang perempuan yang sangat hebat yang bernama Sayyidah Maryam di dalam surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت. Apa katanya Maryam ketika ketemu cowok keren? Dan cowok ini malaikat Jibril menjelma sebagai basyaron sawiya. Allah aja bilang gitu. Apa arti basyaron sawiya? Laki-laki yang sangat ideal. Hidungnya ideal, matanya ideal, tubuhnya ideal. Ideal banget lah pokoknya. Ideal itu artinya sempurna. Yang bilang laki-laki itu sempurna siapa? Allah. Bukan fans, bukan followers. Allah langsung. Dan Allah itu standarnya tinggi. Sehingga ketika Allah bilang ideal itu benar-benar sempurna cowoknya.
Fatamassala laha basharan sawiya. Maka datanglah malaikat menjelma sebagai laki-laki yang keren. Terjemahan anak muda. Terus apa kata Sayyidah Maryam? Bukan wow, bukan. Kata-kata Sayyidah Maryam apa? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Bahasa sederhananya Sayyidah Maryam malah bilang a'udzubillah. Bukan bilang alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Ngomongnya apa? A'udzubillah, dengan bahasa yang lebih lembut. A'udzubirrahman minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih dari engkau jika engkau takut kepada Allah. Ini solehahnya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu hampir nggak kenal cowok, kecuali ayahnya Imran, pamannya Zakaria, ponakan atau ya ponakannya sepupunya Yahya, dan anaknya Aisyah. Di list kontaknya itu nggak banyak cowok. Itu saking terjaganya ifahnya Sayyidah Maryam. Sehingga ketika datang cowok, Sayyidah Maryam itu bukan kayak anak pondok yang baru keluar terus kayak panik gitu ya. Ternyata di luar sana banyak cowok-cowok keren. Enggak, beliau orang yang ifahnya terjaga. A'udzubirrahman. Kemudian laki-laki itu mengatakan, aku adalah utusan Tuhanmu yang akan memberikan kabar gembira, kamu akan punya anak. Apa jawaban Sayyidah Maryam? Bagaimana aku akan punya anak? Walam yamsasni basyarun walam aku baghiya. Aku belum pernah yamsasni basyar. Yamsas itu apa? Disentuh. Disentuh aja nggak pernah. Apalagi dirangkul, apalagi digandeng, apalagi dibonceng. Disentuh aja nggak pernah. Disentuh aja nggak pernah. Saking terjaganya Sayyidah Maryam. Walam yamsasni basyar walam aku baghiya, dan aku nggak pernah pacaran. Emang gitu Ustaz terjemahannya? Terjemahannya aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela. Tapi kan yang praktisnya, fikihnya, aku nggak pernah pacaran, aku nggak pernah chat tengah malam, aku nggak pernah ngabisin pulsa dengan telepon, fit call sampai jam 1 malam, aku nggak pernah dibangunin, kamu udah tahajud belum? Nggak pernah. Yang bangunin tahajud langsung malaikat, bukan cowok yang tiba-tiba sok perhatian pas ceweknya udah bangun terus dia malah tidur. Walam aku baghiyah, tidak ada pacaran Islami. Pacaran Islami tidak ada. Saking terjaganya Sayyidah Maryam. Bagaimana aku akan punya anak, aku akan hamil, walam yamsasni basyar, walam aku baghiyah. Aku disentuh aja enggak, apalagi lebih dari itu. Aku enggak pernah berlaku yang rendah. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Itu mah mudah bagi Allah, kata malaikat. Akhirnya Sayyidah Maryam hamil nggak punya suami, hamil tanpa ada laki-laki. Allah meniupkan ruh ke dalam rahimnya. Singkat cerita, lahirlah Sayyidina Isa alaihissalam. Mulailah Sayyidah Maryam mikir, nih gimana cara bawa pulang Isa ke rumahnya? Nanti viral. Orang-orang Bani Israel itu tukang bully. Salah satu spesialisasi orang Bani Israel itu suka ngebully. Para nabi dibully, para solehin dibully, bahkan dibunuh. Salah satunya Habib An-Najjar di dalam surat Yasin. Ketika dia membela nabi yang sedang dibully, malah dia yang dibunuh. Sehingga kemudian dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sayyidah Maryam mikir, nih gimana kalau saya viral, kalau saya trending, kalau saya dibully, kalau saya diusir dan seterusnya. Sebelum Sayyidah Maryam pulang, Allah memberikan briefing kepada Sayyidah Maryam. Kalau kamu ketemu dengan orang, katakan aku lagi puasa ngomong, aku tidak akan komen hari ini. Di sini ada life hacks. Kalau kita di head speech di sosial media, jangan pernah nge-replay. Ini life hacksnya Sayyidah Maryam. Kalau kita di head speech di sosial media, jangan pernah nge-replay. Jangan pernah ngebales, jangan pernah berdebat di sosmed, apalagi saling menghina. Jangan, kenapa? Karena teladan dari Sayyidah Maryam ketika dibully adalah diam.
Kalau kita diam nanti makin rame. Nggak apa-apa, biar Allah yang akan membela. Karena kita membela diri susah. Biar Allah yang membela. Jangan di-reply komen-komennya. Dia bilang sesat, bilang apa segala macam, diamin aja. Memang saya pernah mereply komen orang yang nggak suka sama saya di sosmed. Nggak pernah. Kok baiat, baru syahadat, selama ini nggak Islam. Nggak saya komen, nggak saya reply, biarin aja. Karena dia nggak ngerti. Ya udah saya diamin aja. Nanti gimana? Biar Allah yang menjelaskan. Saya tugasnya hanya tabayun sekali dengan santun, selesai. Jangan berdebat. Karena itu yang dilakukan Sayyidah Maryam, itu yang dilakukan Sayyidah Aisyah ketika difitnah hadisul ifki. Apakah Sayyidah Aisyah membalas? Enggak. Kata Sayyidah Aisyah, ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'an ala ma yasifun. Atau ala ma tasifun. Aku curhat sama Allah aja deh, biar Allah yang akan melindungi aku dari fitnah kalian. Akhirnya kata Allah, jangan ngomong wahai Maryam, diam aja. Falan ukallimal yauma insiya, hari ini aku nggak akan bicara apa-apa. Ketika Sayyidah Maryam datang ke Baitul Maqdis, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, maka datanglah Maryam kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Qalu, mulailah komen itu, mulailah bulian itu. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw' wa ma kanat ummuki baghiya. Itu hanyalah simbol dari buliannya orang Bani Israel yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sebetulnya buliannya panjang, tapi kan Al-Quran bukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bulian secara detail, hanya diambil simboliknya aja, contoh. Intinya mereka ngebully Maryam, Maryam kamu pembawa celaka, kamu membawa keburukan bagi negeri kami, ini negeri yang suci, kamu tuh ternoda, bla 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 bla. Habis dihina Sayyidah Maryam. Ada akun real, ada akun fake, semuanya ngehina Sayyidah Maryam. Pas dilihat followernya cuma 0, posting 0, tapi ngomongnya vokal. Mulai sekarang kami unfollow kamu. Ya silakan. Ini Maryam dihina habis-habisan. Apa jawaban Maryam? Fa'asyarat ilaih. Sayyidah Maryam cuma ngasih isyarat kepada bayinya. Asyarat, isyarat. Nggak ngomong, cuma ngasih isyarat. Maksudnya apa? Tanya aja sama bayi saya. Makin marah mereka, makin menjadi-jadi mereka. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, ternyata kamu udah gila ya. Masa kami disuruh ngomong sama bayi yang masih digendong ibunya? Emang dia bisa ngomong? Tiba-tiba Allah membela Sayyidah Maryam. Allah yang mengklarifikasi. Tiba-tiba bayi itu bisa bicara. Qal, bayi itu bicara. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Bayi bisa ngomong sepanjang itu, coba bayangin. Panjang kan kayak khutbah Jumat? Fasih banget lagi bahasanya. Bukan mama, mimi, enggak. Panjang. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya. Masih banyak kalimatnya. Tiba-tiba semuanya kaget. Dan ada kalimat yang sangat detail di situ. Wa barram biwalidati. Harusnya apa? Wa barram biwalidayya. Aku disuruh berbakti kepada ibuku, enggak disuruh berbakti kepada kedua orang tuaku. Artinya apa? Aku emang enggak punya ayah. Aku diciptakan tanpa ayah, cuma punya ibu. Sehingga kalimatnya wa barram biwalidati. Kok bisa bayi tahu hal yang kayak gini? Mukjizat dari Allah. Keajaiban dari Allah. Kok bisa datang keajaiban? Karena dia diam ketika dia dihina. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau dia dihina dia mengatakan salaman. Dia enggak mau berdebat di sosial media sehingga Allah membela dia dengan cara yang lebih indah. Maka ambillah pesan-pesan life hacks
dengan konteks anak muda di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran banyak sekali petunjuk untuk para pemuda, tetapi karena waktu kita terbatas, kita cicil aja insya Allah. Mudah-mudahan di lain waktu kita ada kesempatan ngobrol, sharing seperti ini lagi. Kita bedah-bedah lagi nanti ayat-ayat pemuda, ayat-ayat tentang isu yang lain. Kalau tadi isunya tentang hubungan, masih ada isu tentang entertain. Anak muda itu 3 isunya, hubungan, entertain, karir. Karir itu sekolah, ujian, skripsi, sidang, kerja, di lamaran kerja dan seterusnya. Jadi hubungan, apalagi entertain, hiburan, hobi dan seterusnya, dan karir. Tadi kita udah membahas sedikit tentang ayat-ayat masalah hubungan, masalah akhlak. Semoga ini bisa menjadi petunjuk dalam hidup kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.